Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Omera Circle Doku Vlog Trading Agnes ya, dengan saya pastinya Omera Sandi. Di video kali ini saya akan sedikit membahas ulang dari video-video sebelumnya, yaitu yang video sebelumnya saya sudah membahas relatif strength index dan juga candle commodity index. Boleh kita singkat RSI ataupun CCI. Nah, di sini seperti biasa saya akan sedikit memberi tahu ini cara trading saya untuk scalping menggunakan RSI dan juga CCI kayak gitu. Jadi kita gabungin kayak gitu. Dan juga buat teman-teman jangan lupa yang gak sengaja ketemu dengan channel Omera Circle atau nggak sengaja berkunjung, alangkah baiknya teman-teman subscribe, like atau komen ya kan, bahwa channel ini bermanfaat seperti itu. Dan saya ingatkan kembali bahwa buat teman-teman kalau ingin mempunyai grup diskusi untuk analisa bersama, teman-teman bisa langsung bergabung di grup WhatsApp saya ataupun di grup Telegram saya. Jadi kalau teman-teman ingin atau ada niatan bergabung, teman-teman bisa aja langsung bergabung menggunakan link yang sudah saya taruh di deskripsi kayak gitu. Dan juga saya trading sesuai dengan hashtag saya yaitu Doku Vlog Trading Agnes. Saya trading memakai broker Agnes kayak gitu. Untuk teman-teman boleh teman-teman bisa coba Agnes dengan semua fasilitas atau fasilitas yang sudah diberikan Agnes itu cukup memberikan kita kenyamanan untuk ke trading, karena yang pertama fiturnya juga udah kurang lebih hampir sama dengan Trading View ya kayak gitu. Jadi udah lengkap banget untuk yang versi terminal web tradingnya Agnes sendiri. Jadi saya memang trading nggak memakai MT4 ataupun MT5 kayak gitu. Cuman cenderung saya menggunakan webnya Agnes langsung, atau saya analisa menggunakan Trading View. Habis itu saya entry menggunakan aplikasinya Agnes kayak gitu, biar lebih cepat aja mempersingkat waktu kayak gitu. Oke, kembali ke topiknya ya. Gimana cara kita trading scalping menggunakan pemahaman RSI dan juga CCI. Sorry ya, mohon maaf ini saya hapus dulu sebentar. Oke. Biasa diskusi sama teman-teman untuk analisa di live trading setiap paginya. Jadi teman-teman kalau ingin ikut nimbrung silakan, atau teman-teman ingin bertanya silakan. Dan juga saya sedikit membahas, mohon maaf ya, saya potong kembali. Ada teman-teman grup ngomong ke saya, Bang tolong jelasin cara penggunaan Fibonacci. Nah insya Allah setelah video kali ini selesai, nanti saya akan membahas gimana cara menggunakan Fibonacci. Memang ini sengaja saya urutkan dahulu biar nanti untuk lihat videonya itu berurutan kayak gitu, biar lebih enak aja sih. Oke, kembali ke topik ya, teman-teman bisa langsung fokus aja di monitornya. Ini sudah saya siapkan RSI settingan default, nggak ada yang saya rubah. Yang saya rubah hanya warnanya ya kan. Habis itu CCI juga saya selalu menggunakan settingan default, hanya ganti warnanya aja. Nah ingat, kalau teman-teman sebenarnya sih kalau kita bilang sebut ini adalah scalping atau bukan, sebenarnya ini cenderung masuk ke intra. Cuman karena tradingnya ini kita di gold dengan volatility yang sangat besar, saya lebih cenderung scalping menggunakan untuk analisa di time frame 1 jam. Habis itu kita entry untuk saya ulang untuk analisa di time frame 15 menit. Habis itu saya entry untuk time frame 5 menitnya, biar untuk mengatur resiko dan mentalnya juga nggak begitu berpengaruh kayak gitu ya. Oke, kita fokuskan dulu. Oke, sorry ya, ini saya tambahin dulu. Biasanya tuh ini udah ada settingannya, kenapa kok bisa berganti kayak gitu. Ini koordinatnya saya ganti 50 biar sesuai aja sih. Oke, udah selesai. Kita langsung masuk ke topiknya. Ini maaf ya, ini udah saya open order, saya gembok dulu.
Kita bahas yang sudah terjadi aja dahulu. Nah gini, yang pertama kita masuk ke time frame 4 jam. Boleh di time frame 4 jam, 1 jam boleh. Tapi yang diwajibkan sih sebenarnya di time frame 4 jam ya, untuk kita mengetahui titik support dan resistennya kayak gitu. Kita fokus ke area sini. Nah, kita anggap ini adalah wilayah supportnya, ya kan, support. Berarti saya ganti warna hijau. Habis itu kita tambahin lagi untuk cari wilayah resistennya. Ini adalah wilayah resisten. Nah ini ya. Ini berarti ganti warna merah. Oke, di sini udah cukup. Habis itu kita tengok lagi yang sudah terjadi kan ada di sini. Ya sesuai garis ini teman-teman, lihat kursorku. Coba saya ganti deh. Nah ini teman-teman bisa lihat kursor saya, ya kan. Oh nggak enak guys, enak yang ini ada crossnya. Nah nih garis titik-titik ini fokusin ya, sama ini juga. Nah di sini CCI ya kan, itu dia udah di wilayah min 100 indeksnya, dan dia nggak berhasil untuk break ke bawah. Mungkin di time frame ini ada titik support yang paling dalam di time frame daily, makanya dia nggak bisa break down ya, break ke bawah. Nah ini mantul, dia akhirnya mantul ke atas. Nah habis itu kita tengok juga untuk wilayah RSI nya, dia udah di overbought juga, udah di oversold, maaf. Nah ini udah di overbought ya kan. Habis itu kita tinggal cari untuk momentumnya di titik resisten. Nah ini titik resisten nih. Nah ketika titik resisten, coba saya kasih panah ya. Nah ini udah di titik resisten kan, udah di titik resisten, dia akhirnya naik ke atas. Habis itu dia bertemu nilai indeksnya CCI di nilai 100. Ini nilai 100 ya kan, di nilai 100, titik-titik ini adalah titik 100. Nah habis itu dia break ke atas, menandakan bahwa dia sudah berhasil break out resistennya. Nah ini dia break ke atas. Mari juga kita lihat RSI nya sama. Itu untuk time frame 4 jamnya. Coba kita lihat di time frame 1 jamnya, biar kita sesuai untuk cari support dan resisten di kita untuk scalping. Nah, ini 4 jamnya kita udah ketemu, kita buktikan kembali. Time 4 jam ini resisten, ini adalah supportnya. Kita coba di time frame 1 jam, kita adjustment dulu areanya. Udah kan, udah sesuai ya, ini support dan resisten ya kan, udah worth it nih. Habis itu kalau teman-teman kepingin kasih lagi, andai kata teman-teman melihat titik support lagi, boleh ganti warna hijau, anggaplah itu ada titik support. Habis itu di sini ada titik resisten juga, kita anggap ada titik resisten di sini kan ada ujung tuh. Nah gini. Habis itu kita masuk ke time frame 15 menit. Nah kita buktikan di TF 15 menitnya. time frame 15 menit kita masuk entry di TF 5 menitnya. Ingat ya kan, analisanya mulai dari nilai dari time frame ke time frame besar, habis itu masuk ke time frame yang kecil. Di time frame kecilnya kita adjustment aja kayak gitu intinya. Nah udah sesuai kan ya, udah sesuai yang seperti kita garisin. Ini adalah titik support, ini titik supportnya, di sini ada support, di sini ada resistennya, ini juga ada resistennya, ada sesuai. Kalau misalnya teman-teman ini kurang sesuai lagi, boleh teman-teman atur di sini karena kita anggap market sedang terjadi di sini kayak gitu ya. Oke, paham ya di situ. Oke, sekarang saya coba akan menjelaskan perlahan. Pertama, teman-teman lihat kursor saya. Nah, kursor saya ini udah fokus ya. Market sedang berjalan di sini, ya kan? Berjalan di sini. Dia udah masuk ke wilayah overbought-nya, oversold-nya CCI, ya kan? Dia mantul ke atas, mantul ke atas ya kan? Mantul ke atas, tapi dia kembali ke bawah karena di sini ada titik resistennya, yang sebenarnya resisten ya kan. Habis itu dia turun kembali. Nah, keturun lagi, dia mau naik lagi. Nah, momennya ketika di sini. Nah, ini di titik nilai 100 CCI. Habis itu kita lihat di wilayah RSI-nya. RSI dia udah dimasuk di time frame udah di nilai 50 indeks. Nah, berarti dia berhasil dong ini breakout ke atas. Berarti dia udah break wilayah resistennya yang sekarang udah jadi support. Kayak gitu. Udah break ke atas. Ini udah termasuk scalping loh ya. Naik ke atas. Nah, habis naik ke atas,
kita udah dapat poinnya ya kan, udah dapat profitnya, kita turun kembali, kita turun ke sini, kita lihat lagi di sini, kita simak lagi di sini 50 ini 50 indeks RSI dia dipantulin ke atas. Alasannya apa? RSI bisa kita pakai untuk cari wilayah titik support dan juga resisten. Nah ini coba ya, ujung ini ingat ya, ini ujungnya ini. Nah ini udah termasuk resisten, kita garisin ini. Nah ini udah kita garisin di sini. Di sini resistennya kan. Akhirnya dia turun. Nah, ke atas dia di sini ketemu supportnya ya kan. Karena tadi udah di break, yang sebelumnya jadi resistance sekarang jadi support, resistance become support ya kan. Habis itu dia turun. Nah setelah turun dia ke atas lagi. Nah ini ada momen lagi untuk kita pakai wilayah breakout, breakdown menggunakan CCI kayak gitu ya. Kita lihat lagi nih di sini. Sorry, ntar ya, cari kursor. Sorry ya guys kalau suaranya berisik karena rumah saya berdekatan dengan jalan raya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Mana sih ya Allah. Politland. Nah dia turun ya kan, terus habis itu naik lagi, ya Allah, sorry, dia turun habis itu naik. Nah di sini ada momen tuh, ini ada momen lagi ya kan, pantulin ketemu support resisten juga, dia break resistennya yang sebelum ini apa resisten di sini, dia break sekarang udah jadi support ya kan, jadi support. Nah pas itu kita lihat CCI nya dia berhasil break ke atas lagi. Nah kayak gitu. Jadi alurnya adalah yang pertama RSI bisa kita pakai untuk mencari support dan resisten. Habis itu CCI bisa kita gunakan untuk titik breakout dan breakdownnya kayak gitu. Contoh sekarang kita coba entry. Andai kata kita entry di sini. Yang tadi sini adalah wilayah andai saja ini market. Ini coba saya hapus dulu biar gak mengganggu lagi ya. Kita ulang kembali. Andai kata ini sedang terjadi di wilayah sini. Ini market mau ada di sini ya kan, ada di situ. Habis itu kita ketemu tuh di situ ada titik supportnya ya kan, naik. Di sini ada titik resisten. Ini anggap ini belum terjadi. Nah di sini ada resisten. Oke, ganti warna merah. Ini saya hapus dulu yang ini. Nah di sini kan kita anggapan ini trennya bakal naik andai kata gitu, sembari kita lihat market besarnya dia mau naik atau turun kayak gitu. Habis itu kita boleh pasang buying di situ. Oke, mana ya pembelian di sini. Nah untuk resisten kalau udah berdekatan gini kita atur aja SL di mana. Kita boleh kok atur SL di di titik bawah ini, sesuai ini nih. Karena titik terendahnya support ini juga udah ada konfirmasi juga di wilayah sini. Ini kan resisten, ini juga resisten. Jadi kalau kita taruh resisten di sini untuk SL juga nggak masalah. Sebenarnya kita aturannya harus tahu daily range ya. Nanti kita jelasin untuk video masalah daily range. Banyak orang yang nggak tahu untuk masalah daily range. Nah di situ. Nah kita udah dapat nih, udah naik ke atas ya kan. Karena di sini ada resisten, boleh anggap aja kita nggak usah TP panjang-panjang gitu. Di sini kan kita nggak resisten tuh, boleh kok TP di sini kayak gitu. Karena kita scalping kan berarti instan order ya kan. Ya boleh kita manfaatin ini. Ini kan udah break ke atas, udah dikonfirmasi sama CCI ke atas. Ini juga udah break resisten, dan di sini juga dikonfirmasi di RSI-nya dia udah break 50 indeks. Jadi kita boleh open buying di situ. Kayak gitu ya. Jadi yang pertama-tama nggak perlu panjang lebar untuk masalah CCI ya kan. Wilayah CCI kita RSI itu kita bisa buat pertama untuk cari wilayah support dan resisten. Nah untuk menentukan di mana titik breakout sama breakdownnya, resisten berarti breakout ya kan, untuk support berarti breakdown, yaitu menggunakan CCI. Breakout ke atas pemahaman dari CCI nilai 100, breakdown untuk nilai min 100-nya kayak gitu. Tapi ingat kita harus tahu support dan resisten terlebih dahulu kayak gitu ya.
Ini juga sama, saya juga pakai pemahaman dari support dan resisten dan juga CCI di sini. Kayak gitu ya. Momennya kan ini tinggal kita menunggu breakout aja sebenarnya. Tapi dia masuk ke area netral dulu. Kalau kita lihat di time frame 1 jamnya, dia mau ke atas tuh kok. Tuh kan, mau ke atas. Ini mau ke atas dia. Dia mau ke atas nih, udah di lane-nya 100 plus. Habis itu di RSI pun juga sama di indeks 50. Di 4 jamnya mungkin agak berbeda. Oh, ini udah break atas. Ini juga mau ke atas, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi simple banget. Yang penting kalau temen scalping di time frame 5 menit pun juga boleh di sini. Tapi saran saya kalau misalnya teman-teman mau trading 5 menit menggunakan CCI, manfaatin aja breakoutnya ini. Ambil pendek-pendek ini ke break ya kan. Ini ada resisten tuh di sini. Ini ada resisten. Kita ambil ini, buying dah, ini udah di break kok, kita buying. Udah cukup di situ. Sama ini juga ini juga iya. Ini juga iya. Kita ngambil breakdownnya di sini pendek-pendek. Kayak gitu, kita udah nggak usah fokus sama RSI, nggak masalah. Yang penting kita time frame besarnya udah tahu area dia mau naik atau turun kayak gitu. Ambil pendeknya aja, nggak usah banyak-banyak. Katanya scalping kan gitu. Karena orang Indonesia rata-rata demen banget tuh untuk scalping ya kan. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan RSI dan CCI. Intinya teman-teman ingat yang saya bilang, untuk RSI itu kita cari celah support dan resistnya bisa menggunakan RSI ya kalau teman-teman nggak bisa cari manual. Terus untuk cari celah breakout ataupun breakdown teman-teman bisa pakai CCI-nya kayak gitu. Ingat, kalau teman-teman memang tradingnya di time frame yang kecil banget di under 5 menit di under 15 menit dan 15 menit atau 5 menit ya kan, berarti kan enaknya gampang kalau teman-teman tradingnya di time frame 5 menit berarti kan ada ada indikasi teman-teman entry-nya di TF 1 menit. Nah, itu teman bisa aja manfaatin breakout breakdown-nya menggunakan CCI-nya saja. Nggak usah pakai RSI. Nah, saya kan pakai RSI alasannya ini semi ya, dari scalping ke intraday. Andai kata ini nggak ke order ya mungkin bisa besok kayak gitu. Jelasnya untuk gold itu kita ngambil dapat 500 pip dalam 1 hari di gold itu udah gampang, itu udah termasuk scalping. Nah, mau scalping yang pakai gimana biar cepet dapat duitnya kan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman kepingin konsultasi boleh kok langsung chat saya, masuk aja dulu ke grupnya kayak gitu. Oke, terima kasih udah menyempatkan waktu melihat video kali ini. Kedepannya nanti saya akan membahas Fibonacci sesuai request dari teman-teman subscriber ya, intinya di situ. Nanti saya akan membahas Fibonacci. Sebenarnya Fibonacci itu simple. Yang pertama saya kasih kisi-kisi dulu. Fibonacci kita bisa tahu di mana untuk entry di wilayah demand atau supply. Jadi supply dan demand kita bisa cari entry-nya supply dan demand menggunakan Fibonacci bisa, pertama. Yang kedua, apabila teman-teman nggak bisa menentukan wilayah titik support dan resisten, teman-teman juga bisa pakai Fibonacci karena Fibonacci adalah salah satu teknik dasar support dan resisten itu tersendiri kayak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.